Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Anggi and Baby. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sharing kepada kalian tentang pengalaman aku yang melakukan cek lab pada masa kehamilan. Dan aku juga di sini mau ngasih tahu ke kalian seberapa penting sih cek lab pada saat kehamilan dan apa fungsinya. So, buat kalian yang pengen tahu gimana video kelanjutannya, kalian langsung aja tonton video berikut ini ya. Dan untuk kalian yang baru bergabung di sini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Happy watching! Oke teman-teman, buat kalian yang sekarang lagi hamil, penting nggak sih kita harus melakukan cek lab pada saat kehamilan? Karena di zaman dulu sih nggak ada cek lab pada masa kehamilan. Dan waktu ibuku hamil 4 kali juga memang nggak ada hal-hal seperti ini. Dan sebenarnya ini baru-baru tahun-tahun beberapa kebelakang ini ya. Dan sebelumnya 5 tahun kebelakang juga temanku ada yang punya anak dan dia belum ada disuruh cek lab seperti ini. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, apa sih fungsinya cek lab pada saat kehamilan? Kemudian penting nggak sih? Dan berapa kali kita harus melakukan cek lab selama kehamilan? Nah, cek lab pada masa kehamilan itu sebaiknya dilakukan 3 kali selama kehamilan ya teman-teman. Jadi pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Terus buat kalian yang masih bertanya-tanya nih, sebenarnya cek lab itu penting nggak sih? Di sini aku tegaskan ya, cek lab ini penting banget tujuannya untuk mendeteksi adanya suatu masalah pada ibu hamil. Jadi kalau misalkan kita mengetahui lebih dini bahwa di dalam diri kita tuh ada suatu masalah, nah jadi dokter bisa ngasih penanganan lebih cepat, lebih dini gitu untuk mengurangi resiko tersebut. Biasanya tuh dokter akan ngasih obat-obatan gitu kepada ibu hamilnya agar si ibu hamil tidak menularkan penyakitnya kepada anaknya. Jadi meminimalisir resiko gitu ya. Nah, pada waktu itu aku pernah melakukan cek lab kehamilan di puskesmas dengan menggunakan BPJS dan itu 100% gratis ya teman-teman kalau untuk cek labnya, kecuali kalau untuk tes golongan darah itu memang bayar ya teman-teman, dan itu murah juga sih, cuman suruh bayar 20.000 aja. Nah, buat kalian yang pengen melakukan cek lab di puskesmas, itu syaratnya mudah banget ya teman-teman. Kalian cuma harus membawa kartu keluarga, KTP, dan juga kartu BPJS-nya. Gitu aja sih. Nah, untuk cek lab kehamilan itu yang diperiksa itu meliputi cek darah dan cek urin. Kalau misalkan kita melakukan pemeriksaannya di puskesmas. Kalau misalkan di rumah sakit aku kurang tahu juga sih apa aja yang dicek. Cuman kira-kira kurang lebih ya seperti itu ya teman-teman. Pada saat itu aku melakukan cek lab itu pada usia kandungan 7 bulan ya. Dan aku juga cuma melakukan cek lab selama 1 kali ya. Karena memang selama ini aku periksa kandungan selalu ke dokter kandungan dan aku belum pernah disuruh untuk melakukan cek lab. Tapi kata temenku itu harusnya inisiatif dari kita sendiri, nggak usah harus disuruh. Nah, karena aku nggak tahu, jadi aku diem-diem aja sih ya. Nah, setelah itu dipanggil ketemu dulu sama bidannya. Dan situ aku agak ditegur juga sih ya sama bidannya. Kok usia kandungan udah 7 bulan baru melakukan 1 kali cek lab gitu, selama ini kemana aja? Aku bilang, aku nggak tahu apa-apa ya, memang aku selama ini nggak pernah disuruh cek lab sama dokter kandunganku. Dan kata bidannya, harusnya tuh ibu inisiatif, harusnya dari trimester 1, trimester 2, dan juga trimester ketiga. Nah, ini aku baru melakukannya di trimester ketiga ya, pada usia kandungan aku 7 bulan gitu. Jadi itu udah termasuk telat banget ya teman-teman. Nah, akhirnya di situ aku langsung aja disuruh ngisi kuesioner dulu. Setelah mengisi kuesioner, aku suruh masuk ke ruangan dan diambil darah. Pada saat itu ngambil darahnya di lengan sebelah kanan, tepatnya di sini ya teman-teman, di sini diambil darah itu sekitar 1 jarum suntik. 1 jarum suntik ya, segitulah darahnya. Kemudian selain cek darah juga di situ aku diminta untuk melakukan cek urin juga ya. Jadi sepaket cek darah dan cek urin. Nah, di situ aku disuruh ngambil sampel urin aku gitu ya dan dimasukin ke cup jar kecil gitu.
Nah, setelah itu berlangsung, kemudian aku disuruh nunggu selama 45 menit. Nah, jadi hasilnya bisa langsung diterima ya teman-teman pada saat hari itu juga. Nah, teman-teman, ini adalah hasil cek laboratorium punyaku waktu aku lagi hamil. Untuk cek darah, jenis pemeriksaannya itu meliputi cek hemoglobin, leukosit, trombosit, hematokrit, dan eritrosit. Di sini juga tertera hasilnya berapa. Nah, contohnya cek hemoglobin. Ini hasil punyaku 12,2, normalnya itu untuk wanita 12,0 sampai dengan 16,0. Jadi hasilnya masih normal ya, teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini juga ada pemeriksaan glukosa sewaktu ya. Ini aku hasilnya 101 dari angka normal 70 sampai dengan 140. Jadi di sini aku masih normal ya. Selain cek darah, di sini juga ada hasil dari cek urin. Nah, untuk pemeriksaannya itu meliputi pengecekan protein dan glukosa. Dan di sini aku hasilnya negatif dua-duanya ya teman-teman. Nah, kemudian di lembar selanjutnya ada laporan tes konseling dan tes antibodi. Nah, untuk pemeriksaan HIV dan pemeriksaan HBsAg, aku alhamdulillah hasilnya dua-duanya non-reaktif ya teman-teman, atau ini adalah negatif. Nah, teman-teman, jadi pemeriksaan lab ini fungsinya memang penting banget ya. Jadi biar kita mengetahui lebih dini jika di dalam tubuh kita tuh terdapat suatu penyakit. Jadi bisa diobati dengan secara lebih dini atau lebih cepat agar si penyakit tersebut tidak menular kepada janin yang kita kandung. Oh iya, buat teman-teman semua yang belum melakukan cek lab, ayo segera lakukan cek lab ya, karena ini penting banget buat kalian dan juga calon baby kalian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.